selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Kali ini saya Adit bersama Rehan dan ada bintang tamu spesial di episode kali ini yaitu Pak Hendrik dari Hyundai Mobil Indonesia. Halo Pak Hendrik, mungkin sebelumnya bisa dikenalkan dulu nih Pak Hendrik ini siapa? Kalau kita kan udah kenal tapi Oke. Thank you Mas Adit, Mas Rehan undangannya. Hari ini saya bisa ada di sini. Saya dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Dulu selaku distributor merek Hyundai. Kemudian hari ini saya sebagai salah satu grup dealer dari Hyundai Mobil Indonesia, selaku CEO. Itu mungkin Mas Adit. Oke. Nah, di situ nih jadi menarik nih tadi karena dulu jadi distributor, sekarang kan jadi grup dealer. Ya. Artinya kan kalau dulu megangnya wholesale, sekarang retail ya, kira-kira betul ya? Betul. Kurang lebih kan. Nah, itu challenging-nya apa sih Pak Hendrik yang membedakan tantangannya masing-masing gitu, atau terus setelah dipikir-pikir lebih seru di mana ya, lebih enak di mana gitu? Oke, ini menarik sih sebenarnya. Saya kembali dulu ke Hyundai Mobil Indonesia selaku distributor. Hyundai Indonesia ini sebenarnya sudah sejak tahun 95 ya selaku distributor merek Hyundai di Indonesia. Kemudian di tahun 2019 kita menyerahkan kembali distributorship kita ke Hyundai Motor Company atau yang sekarang dikenal dengan Hyundai Motor Indonesia. Dua-duanya tantangannya tentu selaku distributor maupun selaku group dealer berbeda ya. Dulu kita wajib atau selalu menjaga eksistensi dari brand Hyundai ya selama 24 tahun, melewati seingat saya 3 kali krisis ekonomi tahun 98, kemudian 2008 dan krisis ekonomi 10 tahunan atau tahun 2018 gitu ya. Selama 24 tahun kita selaku distributor, so far kita selalu bisa menjaga nama baik Hyundai di Indonesia tentunya. Dan sebenarnya menjadi satu kebanggaan saat menjadi distributor adalah ketika sebuah produk Hyundai itu bisa diekspor ke negara-negara ASEAN, yaitu Hyundai H1 pada saat itu. Itu yang paling membanggakan tentunya selaku pemain otomotif di industri di Indonesia. Sekarang sebagai group dealer tentu challenge-nya lebih berbeda. Kita lebih banyak berinteraksi dengan end user, dengan customer, sehingga hari ini games-nya adalah bisa melakukan penjualan merek Hyundai, melakukan perbaikan mobil-mobil Hyundai, dan yang paling penting sebenarnya adalah kepuasan pelanggan sih, Mas Rehan. Yeah. Jadi mungkin itu yang saat ini kita menjadi fokus kita, yaitu kepuasan pelanggan untuk para pengguna mobil Hyundai. Mungkin itu. Oke, nah bagaimana sih dalam konteks penjualan secara retail ya, khususnya dalam sebagai Hyundai Mobil Indonesia ini punya kompetisi dengan sesama dealer Hyundai. Oke, iya. Secara garis besar mungkin kita di PT HMI ini menekankan kepada 3 hal yang paling utama. Saya biasa menyebut di internal tuh 3C atau C yang pertama adalah customer oriented gitu ya. Ini kita fokus untuk kepuasan pelanggan, baik itu mulai dari delivery mobil, kemudian juga pelayanan perbaikan atau servisnya. Kita juga fokus dengan survei kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian kita selalu memperhatikan review-review yang diberikan oleh konsumen, baik itu di Google Review dan sebagainya. Jadi fokus yang pertama adalah customer oriented buat kita. Kemudian juga di dalam customer oriented kita juga selalu memberikan kenyamanan atau perbaikan untuk kepada para pelanggan gitu ya. Itu merupakan customer retention yang kita lakukan. C yang kedua sebenarnya adalah lebih kepada internal improvement, yaitu continuous internal improvement. Ya, ini adalah C yang kedua. Saat ini kita punya 12 dealer.
masing-masing membawahi sales spare part dan juga after sales. Kemudian ada yang baru lagi yaitu body and paint gitu ya. Jadi kita selalu fokus dengan itu. Bagaimana sebuah continuous improvement ini kita lakukan gitu. Sebenarnya kita menerapkan unique sales strategi. Mungkin secara global saya sampaikan, kita bermain di konsep digital, kemudian kita juga punya divisi fleet selain divisi retail, kemudian kita punya PDI atau Pre-Delivery Inspection Center yang memastikan setiap kendaraan yang dikirim ini layak atau siap pesta gitu ya. Itu dari salah satu unit strategi di sisi sales. Dan yang akan datang nanti, Mas Adit, Mas Rehan, dalam waktu dekat kami ditunjuk sebagai pemegang untuk brand N. Wow. Jadi waktu yang akan datang nanti Hyundai Motors Indonesia akan menyampaikan beberapa mungkin informasi penting, tapi saya bocorkan terlebih dahulu bahwa kita ditunjuk menjadi salah satu dealer Hyundai N. Itulah salah satu mungkin unique sales strateginya. Di service pun sama, kita melakukan konsep unik yang dari sisi service, spare part maupun body and paint. Ya. Hari ini kita sedang fokus dengan sistem online booking service. Ya, jadi semua customer kita arahkan untuk melakukan online booking service. Saat ini hampir 60% service yang ada di bengkel-bengkel kita tuh dilakukan secara booking. Dan itu sangat tinggi angkanya ya. Selain itu juga dari sisi sales, tadi saya sampaikan unique sales strategi, test drive itu bisa dilakukan dengan sistem online. Jadi kita sekarang udah merambah ke digital pastinya dan semakin eksis di situ. Nah itu 2C, yang terakhir C yang ketiga adalah competitor movement. Nah competitor movement ini tentunya kita selalu mempelajari bagaimana kompetitor dari brand lain berinteraksi dengan customernya, memberikan kepuasan, dan tentu itu pada pelanggannya tentu itu menjadi satu barometer, satu titik ukur bagaimana kita melakukan improvisasi, melakukan perbaikan di internal supaya Hyundai terus bisa bersaing dan kompetitif. Mungkin itu. Secara internal. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk ke produk kayak ini ya. Kan saat ini coba kita lagi mencoba produk Hyundai yang nomor 2 terbaru. Nomor 2. Kona Electric. Kan baru Santa Fe, ini nomor 2 terbaru artinya. Yeah. Nah, ini kan mungkin pertanyaannya begini ya. Ini saya terang baru nyobain mobil benar-benar 10 menit ya gitu. Tapi impresi saya ini positif banget ya Pak Hendrik yang mobil ini, karena secara refinement jujur, kalau mau jujur sih bukannya promosi, ini di atas dibandingkan mobil China jauh ya. Cara di refinement dipegang aja somehow kalau mobil China tuh kayak ada gimana sih, krik-kriknya tuh apa ya, bukan rattle ya, tapi pegang tuh kayak ada ringkingnya itu yang nggak bisa dijawab pakai perasaan atau logika, pakai data, tapi dia tahu ini ringkih gitu kalau mobil China tuh ada gitu. Nah sementara ini tuh nggak semua refine, tapi datanya kan kita lihat di wholesale, kalau retail kurang tahu, di wholesale kan memang kurang, masih kalah jauh ya sama China gitu. Nah mungkin dari sisi retail nih, dealer nih gimana ya cara membujuk atau ketika customer nanya atau membandingkan dengan SUV EV yang China gitu, ini kira-kira jualannya gimana supaya orang akhirnya beli ini gitu. Oke, sebenarnya menarik Mas Adit, Mas Rehan. Kalau saya melihat kompetitor China ini semakin banyak, sebenarnya membawa kebaikan juga ya. Maksud saya kebaikan di sini menjadi banyak pilihan bagi customer, sehingga mereka bisa menyesuaikan kebutuhannya dan tentunya juga kemampuannya atau daya belinya. Semakin banyak juga penggemar mobil ICE ya, internal combustion engine, yang mungkin sudah mulai mencoba-coba atau beralih ke mobil elektrik atau EV ini. Jadi semakin banyak pilihan tentunya akan semakin baik gitu ya. Kalau kita bicara apa strateginya, saya merasa teman-teman media, teman-teman reviewer otomotif sudah banyak sekali nih yang memberikan pandangan terhadap produk mobil Hyundai khususnya yang EV, dan juga tentu dibandingkan dengan kompetitornya sudah banyak, dan menurut saya sudah
sangat lengkap Mas Adit, Mas Rehan. Tapi mungkin message-nya dari saya sebagai pemerhati, penyuka juga gitu ya, antusias untuk mobil-mobil listrik, saya selalu merekomendasikan kepada calon pengguna mobil EV atau mungkin sekedar yang ingin tahu, itu harus test drive Mas Adit, Mas Rehan. Ini yang Mas Adit tadi sampaikan sebagai pembuka ketika memegang steering wheel dari Kona ini, feels-nya berbeda. Ini juga yang ingin saya sampaikan kepada semua pengguna atau mungkin yang mau coba mobil-mobil EV, bahwa test drive itu adalah kewajiban atau keharusan tepatnya. Dengan kita melakukan test drive, driving experience-nya ini bisa kita rasakan, bisa kita bedakan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Banyak pengguna mobil-mobil atau pencoba atau mungkin yang mau membeli mobil listrik ini test drive hanya selaku driver. Sayangnya hanya selaku driver saja. Coba kali ini kita coba rubah gitu ya, kita menyarankan atau saya menyarankan coba duduk sebagai passenger. Yes. Duduk sebagai passenger di second row, di baris kedua, jangan sebelah kiri kayak Mas Rehan, tapi coba di bagian penumpang seperti saya duduk saat ini. Karena ada yang bikin mabok katanya. Yeah. Betul, karena torsi yang besar tuh malah membuat mobil menjadi kurang nyaman. Drive mode dari eco, normal, sport gitu ya, atau smart dicoba, dan coba duduk di bangku belakang, rasakan kursinya, reclining seatnya gitu ya, sehingga lebih lengkap test drive-nya, bukan hanya sebagai driver tapi sebagai passenger. Nah, ketika ini sudah lengkap, saya rasa pilihan terhadap merek Hyundai nggak bisa diabaikan. Ini adalah salah satu pilihan yang harusnya menjadi parameter yang utama, karena bagi saya Hyundai sangat nyaman, sangat baik driving experience-nya ya. Baik itu dari noise, vibration, harness gitu ya, semuanya teratur, rapi dan sebagainya. Dan yang paling penting juga, sebelum memutuskan untuk membeli mobil EV, coba lihat review dari teman-teman, dan yang paling penting juga adalah safety rating di global, apakah itu American NCAP atau European NCAP atau mungkin Global NCAP atau apa IHS ya, itu salah satu juga ada safety rating ya, tentu boleh dicek, karena menurut saya Hyundai selaku pemain mobil global selalu memenuhi kriteria safety rating tersebut. Bagi saya itu yang paling penting sih. Mungkin itu Mas Adit, Mas Rehan. Oke, nah apa sih, nah tapi sekedar jujur juga nih ya, udah nyobain Kona berapa kali, surprisingly mobil ini menyenangkan dan lebih driving orientednya sangat terasa. Even salah satu mobil listrik yang untuk daily ini sangat ideal, bener-bener kayak utilize banget, lu mau ngapain aja tuh bisa lah gitu loh. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang ingin pesan apa yang ingin disampaikan oleh Hyundai terhadap Hyundai Kona ini sendiri? Terlepas dari sudut pandang saya pribadi pun, ini mobil sangat menyenangkan gitu ya, dan fiturnya juga for sure, fiturnya ini ya bisa dikatakan sangat amat inovatif, dan boleh dikatakan salah satu mobil yang bisa paling layak lah untuk di kelasnya ini. Boleh di refresh dikit nggak pertanyaannya? 3 hal kenapa orang mesti beli Kona. Ya, nah itu susah nih alasannya. Even termasuk dibandingin sama kakaknya sendiri, Hyundai Ioniq. Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara fitur, saya rasa banyak teman-teman yang sudah mereview, dan saya pikir saya nggak mau masuk ke ranah itu gitu ya. Saya nggak mau masuk ke domainnya teman-teman yang biasa pemerhati otomotif jauh lebih tajam dalam melihat sebuah produk gitu. Tapi pada dasarnya saya ingin masuk ke sisi yang agak sedikit berbeda, yang mungkin jarang disentuh. Yang pertama, bagi saya bukan cuma sekedar Kona gitu, tapi lihatlah Hyundai secara keseluruhan, bahwa Hyundai Motor sudah melakukan investasi di sini, kemudian memproduksi mobil listriknya secara lokal.
ini merupakan komitmen ya, merupakan komitmen yang sangat serius terhadap industri otomotif di Indonesia. Bahkan Kona ini dengan bangga saya harus sampaikan bahwa menggunakan baterai yang diproduksi secara lokal. Jadi mengapa kita harus memilih produk lainnya misalnya? Kalau fitur bagi saya sangat bervariatif dan relatif benar, plus minus gitu. Tapi kalau kita bicara komponen lokal, nasionalisme, bagi saya Hyundai Kona ini salah satu yang membanggakan. Kedua, dari sisi keseriusan ini dibuktikan juga dengan banyaknya networknya Hyundai di Indonesia. Saat ini sudah ada 130 lebih. Jadi kalau kita bicara ekosistem aja, misalnya mobil listrik, mulai dari sejak beli dikasih charger, ya wall mount charger, kemudian bisa ngecas di semua showroom Hyundai, kemudian juga SPKLU-nya banyak gitu ya, khususnya yang bisa digunakan oleh para pengguna merek Hyundai. Selain itu, warranty atau garansi kendaraannya itu 3 tahun plus 1 tahun. Itu bagi saya sesuatu yang paling baik mungkin saat ini gitu ya. Saya coba melihat dari sisi-sisi yang tidak sekedar membandingkan fitur gitu, sehingga endolayan yang ingin saya sampaikan. Dan yang paling penting, Hyundai ini punya program yang namanya Hyundai Guarantee atau Hyundai Jamin. Salah satunya menjamin apabila ada kerusakan sampai di atas 50% atau 60% mobilnya diganti oleh Hyundai Motors gitu ya, bekerja sama dengan asuransi tertentu. Bahkan juga sampai misalnya biaya-biaya medis dan sebagainya apabila diperlukan dan seterusnya. Jadi bagi saya benefit-benefit ini mungkin yang lebih saya kedepankan, lebih saya edukasi daripada sekedar kita bicara fitur yang relatif sudah sering kali dioprak-oprek oleh teman-teman sebagai reviewer. Mungkin itu, Mas Rehan. Ya. Oke, seru. Yes, seru. Tapi memang sih kalau saya sih menilainya ini gantian nih. Mungkin saya mau berkomentar. Ya Allah, ada Porsche kaget. Porsche-nya oren lagi itu. Ini kalau mewah sekali ya, guys. Kita tuh binus. Ya, jadi mungkin gantian. Nah, saya mau komentar, kita diskusi sekarang ya, bukan aja gitu. Karena kalau saya bilang Kona ini seperti bukan buat orang yang FOMO ya. Kalau kita lihat kan begitu banyak brand dan mungkin tiap bulan ada brand baru dengan produk baru di harga yang sama gitu. Mungkin pas secara lifestyle mungkin lebih keren karena Kona kan ya mobilnya Kona juga bukan mobil baru banget secara brand Hyundai lama, tapi kan ada value tapi kalau emang mau pakai buat jangka lama, mau ya pakai lah buat sekedar punya. Kalau saya pikir sih ya ini yang paling bener ya saat ini ya. Setuju Mas. Ini udah jauh lebih sebuah mobil listrik yang jauh menurut saya lebih sempurna lagi dibandingkan yang sebelumnya ya, dengan fitur yang sangat lengkap dan harga juga bagi saya relatif terjangkau di kelasnya. Gitu. Saya rasa ini udah sangat lengkap lah. Yang pasti ya saya suka satu, ADAS yang nggak rese. Oh itu fakta. Oh tuh benci banget sama tuh ADAS yang so tau tuh benci banget. Dan apa ya, kalau berbicara soal ADAS ini jujur aja, ADAS Hyundai itu reliability-nya paling bagus. Gue pun pernah sering banget gue beberapa kali tuh jalan jauh pakai Ioniq 5 ya, beberapa kali karena ada unit lah ibaratnya kan. Kita cobalah jalan jauh pakai itu, bener-bener nyantai. Dan ADAS-nya ini bener-bener well organized gitu, terorganisir sekali gitu loh. Iya betul aja, emergency banget yang dia akan keluar. Nah, ya silakan Mas Adit. Enggak apa-apa, masih apa lanjut aja. Dan bagi saya sebenarnya fitur-fitur yang ada di mobil-mobil Hyundai ini sebenarnya udah sangat sesuai dengan market Indonesia gitu bagi saya. Terutama fitur Blue Link gitu ya. Fitur Blue Link ini menyenangkan bagi banyak pengguna gitu ya, di saat emergency. Kemudian juga sangat mudah memantau mobil ini menggunakan aplikasi di handphone gitu. Bagi saya suatu fitur yang nggak berlebihan, misalnya kayak voice command yang kadang perlu nggak perlu sih. Perlu nggak perlu.
Karena dari kemarin tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, Iya. itu dia dengan logat yang kadang-kadang nggak masuk. Iya. Kemudian kita lihat cluster Hyundai, terutama Ioniq atau Kona ini misalnya kalau kita bicara EV ya, selain Ioniq 6, nggak semuanya touchscreen. Ya, Ada button-button yang Buttonnya ini. penting banget tuh. iya, yang manual itu jauh lebih presisi. Iya. Selain kita bisa menggunakan dengan touchscreen, button ini ada gitu. Betul. Tuh. Buat kita yang nyetir tuh button tuh penting banget Iya. tuh. Betul. Gitu yang buat yang nyetir. Iya, setuju Betul, banget. setuju banget. Setuju. Iya, Karena sama gitu. feel touch itu lebih daripada mata. Karena Iya. kalau touchscreen itu bisa goyang tangan kita. Iya, Iya. dan itu miss mulu gitu. Miss mulu. Iya. Betul. Setuju. Jadi nggak berlebihan lah rasanya gitu. Dan ini juga sangat ergonomis juga untuk touch tombol fisik-fisiknya dan Iya. mudah sekali gitu. Jadi kalau orang-orang yang agak multitasking ini sangat mudah jadinya menggunakan Hyundai Kona. Ini masih enak banget sih. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih. Pak Hendri kan juga sering pakai mobil listrik, malah mungkin Iya. punya pegangannya hari-hari mobil listrik ya. Iya. Ioniq ya. Mungkin ada nggak sih tips atau apa yang orang jarang tahu gitu tentang mobil listrik, supaya karena gini, kalau ini sih bukan kepada user ya, tapi lebih kepada general audience. Karena ketika bicara orang tuh, orang taunya mobil listrik itu murah, nyari chargernya susah, chargingnya susah gitu. Nah, kira-kira apa menurut Pak Hendrik nih ya, mobil listrik itu sebenarnya bagaimana sih, dan tips apa gitu yang jangan ini gitu. Oke. Saya menggunakan mobil listrik sudah 2 tahun lebih, dan kilometer di mobil saya sekarang sudah 37 ribuan. 2 tahun, jadi lumayan cukup jauh. Keluar kota saya sudah cuma sampai Bandung, tidak pernah lewat dari Bandung gitu ya, tidak pernah lebih jauh. Bagi saya sebenarnya hampir tidak ada sesuatu yang perlu diperhatikan banget di mobil listrik ini. Kalau sudah mencapai 30%, 40%, kita cas aja di rumah gitu kan. Selama kita pakai charger yang standar, boleh dicas sampai 100%. Hanya standar, yang rumah ya? Rumah ya, yang bawaan. Yang gitu ya. AC. AC, betul, AC. Kalau kita pakai fast charging, saya merekomen put maksimum chargingnya di 80 atau 90 sudah maksimal. Jangan taruh di 100%. Dan kedua, mobil Hyundai yang semua mobil Hyundai listriknya itu ada settingannya, dan secara otomatis bisa dioperasikan. Dia bisa membaca DC atau AC. Kalau DC setting aja di 80 maksimal 90, kalau AC boleh 100%. Ini akan sangat menghemat atau menjaga baterai life cycle-nya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian saya selalu membiasakan tidak pernah sampai habis, sampai di bawah 30, di bawah 20, tidak pernah. Selama 2 tahun ini saya selalu ngecas di atas 30%. Pernah sesekali saya coba sampai 20%, tapi itu paling seingat saya cuma 1-2 kali aja. Dan selebihnya nggak ada tips yang signifikan gitu ya, kecuali selalu memperhatikan tekanan ban. Gitu, karena mobil listrik Ioniq 5 itu tidak ada ban serep, sehingga kita harus fokus gitu ya, seringkali sehari sekali ngecek tekanan ban kita berapa gitu. Dan kebetulan juga mobil listriknya Hyundai ini menggunakan ring yang mulai dari 18, 19, bahkan ada yang sampai 20, maka tekanan ban itu rasanya perlu dijaga. Dan kalau perlu seminggu sekali diisi lah, diperiksa ulang. Gitu sih Mas Adit, nggak ada yang spesifik. Sama layaknya kayak kita menggunakan mobil-mobil pada umumnya aja sih, malah lebih tidak ada perawatan bahkan gitu ya. Tapi kenapa paling jauh ke Bandung? Kenapa nggak kepikiran ke yang lebih jauh? Saya nggak terlalu suka driving terlalu jauh nih Mas Adit. Jadi bukan karena mobil ya? Bukan. Nggak terlalu suka jalan jauh. Saya lebih suka ngambil yang jarak pendek aja. Kalaupun harus jalan jauh, memilih pesawat sebagai pilihan pertama. Oke. Mas Rehan, ada lagi yang mau diobrolkan, diskusikan? Mungkin sudah cukup jelas ya bahwa dalam konteks pemilihan mobil listrik ini juga banyak hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian kemudian Hyundai Kona ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik, apalagi mobil ini tidak hanya ganteng di luar, interiornya juga sangat bagus.
desainnya intuitif, nyaman, mau cari apa lagi? This very good value deal di kelasnya. Dan yang penting satu lagi, kalau beli Hyundai Kona jangan lupa belinya di Hyundai Mobil Indonesia di Simpro. Nanti alamatnya ada di sini. Siap. Salah. Sangat Eropa sekali ya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini dulu. Saya Adit undur diri. Saya Rehan juga. Dan ada Pak Hendrik di belakang. Thank you. Oke, saya bertemu lagi. Bye.